Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 8 saham di sektor finance, bank-bank second-laner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, dan terakhir BEX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah, tapi kemudian dia rebound dan ditutup menguat 0,67% ke harga 7.050. Dan transaksi sampai saat ini ada di 13,5 triliun. Asing hari ini net buy di 740 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kepentok sudah di area resisten lagi ya. Apakah lanjut? Ya bisa jadi lanjut, cuman ya ini sudah area resisten ya. Jadi saya juga masih ragu nih kalau dia bisa naik lagi. Ya kemungkinan naik terbatas, mungkin besok all time high lagi ya. Dia akan cetak rekor baru lagi, tapi bisa aja terbatas dan kemudian tutupannya merah. Itu aja ya. Karena kenapa? Karena ya dia naik dengan volume yang kurang besar ya. Dan kalau dilihat dari trend uptrendnya ya harusnya itu bisa sampai 7.150 sampai 7.200 kenaikan ISG. Mungkin nggak bulan ini, kemungkinan kecil. Kalau saya lihat mentok dia itu 7.000 all time high-nya nih aja. Lihat sini. Nah, ini kalau ditarik ya di sekitaran 7.120 dari harga sekarang ya, dia harus naik sekitar 1%. Itu mungkin terjadi ya. Jadi apakah bisa naik? Masih sepertinya ya mungkin 7.100 sampai 7.200 dia sentuh. April mungkin baru lagi koreksi ya. Jadi minggu ini itu walaupun ada merah mungkin bisa sampai dia 7.120. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Semoga aja besok atau lusa dia naik terus mentok ya, baru koreksi ya, biar Bapak Ibu bisa profit yang beli hari ini atau kemarin, dan saham-saham big cap-nya naik dan ya bisa realisasikan profit saat dia udah di resisten 7.100. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok sepertinya masih bisa naik, tapi mungkin terbatas ya. Dalam seminggu ini arahnya itu bisa 7.100 sampai 7.120. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksinya nggak ARB ya. Sempatnya tuh ARB tapi dibeli dan BJTM terkoreksi cuma 3,65% ke harga 790. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin beli di harga penutupan hari Jumat dan hari ini harusnya dapat profit tuh minim-minim 1,5% kan. Anggap aja dividennya di 5%. Jadi hari ini turun 3,5% ya, Bapak Ibu bisa dapat 1,5%. Jadi kalau besok dia lanjut ya syukur ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa juga ya. Terjadi di bank daerah juga. Apakah ditutup gapnya ya tergantung besok market ya. Tapi ini saya lihat ada tarikan. Dia sempat nyentuh kan bahkan 765 yang waktu itu saya perkirakan 780 770 aja. Terus dia naik. Ini volumenya besar ya. Coba kalau dilihat dailynya biasa aja nih ya. Jadi kemana arahnya ya bertahan. Mungkin yang seperti waktu itu saya bilang 800 mungkin turun lagi. Dan terlihat hari ini 800 turun lagi. Apakah gap ini akan ditutup ya tergantung market maker. Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen 3-6 bulan ke depan ya harusnya masih bisa dia balik ke 820, tapi butuh proses dan sabar aja ya. Kemungkinan BJTM kalau memang dilarang naik dari 800 ya BJTM itu akan konsolidasi, supportnya mungkin di 770 780 dan resistennya 800. Ini kan juga volumenya meningkat dan tumben gak di bawah ARB seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tumbennya diangkat ya. Ya besok kalau dia ternyata dibawa turun lagi 780 jebol tuh ya potensi arah 760. Itu aja. Tapi semoga aja dipertahankan di 780 support untuk BJTM. Seperti itu untuk BJTM. BJTM juga kan sudah terkonfirmasi ini pola cup and handle-nya. Ya semoga aja bertahan. Tapi untuk nutup gapnya ya tergantung bandarnya ya. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup menguat 3,37% ke harga 1.530. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy cukup signifikan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR kemana? Ya BJBR ini
bisa terkonfirmasi juga cup and handle ya, masih sama, trennya juga bagus. Dia sempat raisu tapi raisunya nggak terlalu signifikan karena memang harga raisu sama harga market saat itu tuh dekat, dan waktu itu juga sudah saya rekomendasikan untuk beli BJBR itu di 1400 sampai 1380 ini. Saya suruh spec buy dan sekarang udah profit dan belum cut loss ya, karena terendahnya itu 1350. Jadi yang masih hot, tapi saya bilang waktu itu ini pergerakannya ya cukup lambat dan lama tuh dari Februari ya, 17 Februari atau ya pas merah ini sebelum raisu belinya nih. Nah di area ini di 24 Februari sebulan yang lalu udah beli, dan sekarang anggap aja belinya di 1400, udah lumayan 7% ya. Ya kalau dibandingin saham-saham yang lain, saham-saham gorengan ya kalah, tapi kan pergerakannya stabil dan aman. Masih sama, ini gambaran saya waktu itu. Pola cup and handle-nya ini targetnya 1800 untuk BJBR. Semoga aja nggak false breakout. Sepertinya ini nggak false ya. Walaupun koreksi, paling koreksi merah dikit, yaitu malah kesempatan beli. Jadi seperti itu. Untuk BJBR, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan volume makin meningkat. Ya harusnya ini valid dan lanjut untuk BJBR. Target terdekat 1600 dan bisa sampai 1800. Tapi time frame-nya ya nggak dalam waktu dekat ya. Kalau dikasih dalam waktu dekat itu bonus. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada Breeze yang hari ini ditutup di harga 1615, menguat 0,31%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze hari ini ditarik open gap up, tapi dibawa turun ya. 2 hari minggu lalu dia open gap down, tapi ditarik naik. Ya itu banyak pancingan aja saya lihat ya. Kalau dilihat gap juga sudah ditutup. Open gap up-nya hari ini kemana arahnya ya, sepertinya kalau market besok mendukung, saham-saham bank lapis 2 akan rebound, termasuk Breeze ya. Breeze waktu itu saya bilang ya yang penting bertahan di atas 1600 dengan toleransi 1500 ya, harusnya masih aman karena dia masih konsolidasi. Dan Breeze ini kan sudah mematahkan tren line downtrendnya semenjak Januari 2021. Itu pernah di 4000 dan dia mematahkan, dan ya memang belum reversal. Reversalnya itu tunggu di 1800 minimal atau 2000 konfirmasi confirm reversal kalau sudah di atas 2000. Ya ini kesempatan beli di saham lagi konsolidasi dan major trendnya downtrend, ya harus disiplin cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Boleh nggak pakai cut loss? Boleh, nggak ada yang larang karena uang sendiri. Yang penting punya kesabaran dan jangan di tengah jalan cut loss. Kadang kalau sudah loss dalam, hilang harapan, cut loss dia rebound ya. Biasanya ke situ jadi kejadian lagi, dan ya bisa jadi ingatan ke depannya ya, takut lagi cut loss, takutnya rebound. Nanti hilang harapan, cut loss dalam lagi, rebound lagi. Nah, itu yang disayangkan. Jadi kalau nekat hot aja terus sampai bisa profit, itu aja kalau nyangkut. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading ya harusnya jebol 1500 jual, bisa di 1480, dan target terdekatnya itu ke 1800 saja udah lebih besar sedikit profitnya ya, hampir 1,5, apalagi ke 2000 tuh 1 banding hampir 3. Jadi seperti itu untuk Breeze, yang penting sabar ya. Saya sudah cut loss lama waktu dia gagal lewat 1700. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup terkoreksi 1,16% ke harga 1270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro patah lagi trend line uptrendnya, dan kemana arahnya ya belum lah, 1 candle aja. Kalau besok dia rebound lagi ya bagus, pokoknya harus balik ke 1300 Agro besok ya. Kalau besok melanjutkan penurunan, Agro ke 1200 ya, kesempatan beli juga di area bawah sekalian ya. Kalau nekat beli di harga sekarang boleh nggak ya, silahkan. Yang penting atur risk rewardnya seperti apa. Misalnya seperti ini, jebol 1200 jual ya, lumayan juga nih 7%. Targetnya kemana? Targetnya tarik terdekatnya aja dulu 1400an, lebih besar 1 banding 1,5, apalagi ke 1500. Jadi 1 banding hampir 2,5. Jadi seperti itu kalau mau swing trade di Agro.
Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 244 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP hari ini gagal lagi lewat 250, tapi ini dekat dengan support 2-nya ya. Kurang bagus. Kalau agro ini jebol 250 karena bisa dibilang dia false breakout. Dia sempat breakout tanggal 23 Maret, tapi tanggal 24, tanggal 25 jebol. Berarti gagal kan? Tapi ini dekat dengan support. Kalau Bapak Ibu nekat, cut loss saja kalau dia jebol 240. Tuh, cut loss-nya tipis saja, paling 4%, 3%. Target profitnya terdekat 250 dan 260. Dia akan uji EMA 60-nya. Dan di grup ya, saya bilang ya, agro ini harus rebound. Hari ini dia bener rebound, tapi gagal. Ya, semoga besok untuk agro lanjut. Kalau agro merah, mending exit aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang baru beli misalnya di area support, atau beli tadi saat dia breakout, jebol 240, mending jual dulu aja. Potensinya gagal tuh, potensi bisa lanjut turun lebih dalam karena ini ada indikasi jelek ya. Dia udah 1, 2, 3 kali gagal lewat EMA 20. Jadi besok itu harus lewat. Kalau enggak ya bahaya. Apalagi kalau dia besok malah terkoreksi jebol 240. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 1080 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, mulai lagi BNGA ini kalau nggak ada flow, belum dikerek naik ya tektokan aja dia di sekitaran 4 tick. Ini kan dia tektokan hari ini dari 1075 sampai 1090. Sekitar dia tektokan 3 tick, 1, 2, 3. Nah, jadi kemana untuk BNGA ya? BNGA tuh yang penting jangan jebol 1075. Kalau dilihat akan bagus kalau kembali breakout 1100. Jadi kalau beli BNGA di harga 1080 ini ya tinggal cut loss kalau dia jebol support minornya 1060 ini. Nih, jebol ini jual dulu aja. Berarti dia akan turun mungkin sampai 1000 lagi sampai 1020. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya itu. Dan targetnya kemana 1100, dan kalau dia break itu harusnya bisa sampai 1180 untuk BNGA ya. BNGA EMA 20-nya juga masih tajam ke arah ke atas, EMA 60-nya juga di bawah. Jadi ya harusnya masih strong uptrend lah ya. Cuman mungkin ada koreksinya ya, mentok-mentok harusnya koreksinya membuat swing low-nya itu di 1060. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7, ada PNBS yang hari ini ditutup di harga 63 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS belum kemana-mana ya, kurang bagus ya. Tapi kalaupun yang mau coba ya sabar aja, beli aja di 62, 63 nawar atau 61. Udah kalau mau ya. Targetnya kemana? 65 terdekat sampai 71, 72. Bisa seperti itu. Tapi ini nggak menarik menurut saya untuk PNBS ya. Yang sabar ya boleh. Cuman yang nggak sabaran ya sebaiknya hindari lah. Ini juga saham yang termasuk lambat gerak. Geraknya tuh cuman kalau ada bandar yang goreng ya dia ada gerak. Seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham terakhir. Ada BEX yang hari ini ditutup kembali ARB ya. Hari ini pun dikunci. Oh, sempat naik tadi 51, dibuka ARB-nya, tapi habis itu turun ARB lagi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS ya sudah sangat rawan. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang itu resikonya memang kecil. Malah nggak ada resiko untuk turun lagi lebih dalam. Yaitu mentok Bapak Ibu di 50, cuman resikonya ya dibawa tidur lebih lama dan mungkin bisa delisting buruk-buruknya. Ya udah, itu aja kalau beli saham 50. Kalau yang sabaran boleh, tapi kalau Bapak Ibu yang mau muter uangnya tiap hari atau tiap minggu ya sebaiknya dihindari. Jadi seperti itu. Untuk BEX cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.